الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang telah memberikan kepada kita nikmatul iman wal Islam wa ni'matus sunnah, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat Islam, iman dan sunnah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di malam yang berbahagia ini kita akan membahas tema tentang pakaian seorang yang sholat, aturan-aturan di dalam pakaian orang yang sholat, laki maupun perempuan, lelaki maupun wanita. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bab jima' lubsil musalli, kumpulan permasalahan dan landasan hukum pakaian orang yang salat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, ambillah zinah, perhiasan-perhiasan kalian ketika hendak datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Surat Al-A'raf ayat 31. Al-Imam Asy-Syafi'i melalui ayat ini beliau mengatakan, faqila wallahu subhanahu wa ta'ala alam, dikatakan bahwa innahu thiyabu wa huwa yushbihu ma qil, yang dimaksud dengan zina, ambillah perhiasan-perhiasan kalian ketika hendak menuju masjid untuk melaksanakan sholat, maksudnya adalah pakaian-pakaian kalian. Ambillah pakaian-pakaian kalian. Dan bunyi ayatnya adalah zina, yaitu perhiasan, bukan zina ya. Salah baca, salah arti. Az-zina yaitu perhiasan. Pakaian itu adalah perhiasan. Pakaian itu adalah perhiasan seorang muslim. Maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i, yang dimaksud dengan perhiasan di sini adalah pakaian. Nanti seperti apa pakaian tersebut, aturannya bagaimana? Lalu kemudian Imam Syafi'i berdalil dengan hadis. Beliau membawakan hadis Nabi. Beliau berkata, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'un. Kata Nabi, yang artinya tidak boleh salah seorang di antara kalian salat menggunakan satu pakaian, satu baju, laisa ala atiqihi minhu syai', di mana dia tidak menggunakan potongan pakaian bagian atas. Tidak boleh salah seorang di antara kalian menggunakan satu pakaian saja, satu potong pakaian untuk sholat.
yang sama sekali tidak menutup bagian atasnya. Imam Syafi'i mengatakan fadalla ala anna laisa li ahadin an yusalli illa labisan idza qadara ala ma yalbas. Maka tidak boleh bagi seseorang yang solat kecuali dia menggunakan pakaian untuk menutupi auratnya. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, Imam Syafi'i ingin menjelaskan kepada kita bahwa yang solat harus menggunakan pakaian. Nanti seperti apa pakaiannya nanti akan dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ghusli damil haid min ats-tsawb. Bagi mereka yang solat ketika menggunakan pakaian tidak boleh terkena najis. Ketika ada najis yang menempel dia harus membersihkannya. Seperti darah haid yang mungkin masih tersisa belum dibersihkan di pakaian seorang wanita muslimah, tidak boleh dia menggunakannya ketika dia sholat. Dia harus mencuci dulu darah tersebut atau sisa-sisa haid itu. Wa taharatu innama takunu fi shalah, dan kesucian itu disyaratkan ketika seseorang hendak melaksanakan sholat. Maka ketika ada najis yang ada di pakaian maupun mungkin di badan atau tempat sholat, dia harus membersihkannya. Fadalla ala anna ala al-mar'i alla yusalli illa fi thawbin tahir. Maka secara spesifik Nabi SAW melarang seseorang melaksanakan solat dalam keadaan bajunya tidak bersih atau tidak suci. Dia boleh solat ketika pakaiannya suci. Apabila pakaiannya tidak suci maka dia tidak boleh solat. Perintah Rasulullah untuk mencuci pakaian yang ada najisnya. Wa idh amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tathhiril masjid min najis. Demikian juga tatkala Nabi SAW menyuruh kita untuk membersihkan masjid dari najis, ini menunjukkan bahwa seseorang yang sholat pakaiannya harus suci. Li'annahu yusalli fihi wa alaihi, karena seseorang yang sholat tentunya dia harus menggunakan pakaian dan pakaiannya harus suci. Dan seseorang yang sholat dia harus memiliki tempat dan tempatnya harus suci. Fama yusalli fihi aula an yutahhar. Ketika seseorang sholat diharuskan menggunakan pakaian yang suci, maka tempat yang dia gunakan pun harus suci. Wa qad ta'awwala ba'du ahli al-ilmi qaula Allah azza wa jal. Para ahli ilmu menafsirkan firman Allah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Surat Mudaththir ayat 4. Para ulama mengatakan tahhir thiyabaka lis-shalah, sucikanlah pakaianmu untuk melaksanakan salat. Wa ta'awwalaha ghairuhum ala ghairi hadzal ma'na. Walaupun ada ulama yang lain menafsirkan ayat ini selain makna ini, yaitu maka pakaianmu sucikanlah. Selain makna ini ditafsirkan oleh para ulama. Namun Imam Syafi'i mengambil tafsiran ini untuk menguatkan apa yang beliau jelaskan di sini, yaitu ketika seseorang sholat dia harus menggunakan pakaiannya suci atau tempatnya harus suci. Kemudian wala yusalli ar-rajul wal mar'ah illa mutawariyal aurah. Tidak boleh bagi seseorang yang sholat kecuali dia menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki wa kadzalika in shallaya fi thawbin ghairi tahir a'adah, fa in shallaya wa huma yaqdirani ala muwarat auratihima ghairu mutawari al-aurah a'adah. Terkait dengan masalah yang sebelumnya, apabila seseorang sholat
menggunakan pakaian yang tidak suci, artinya masih ada najis. Ketika dia sholat menggunakan pakaian yang ada najisnya, maka dia wajib mengulang kembali sholatnya. Ya, fa in shallaya wa huma yaqtirani ala mutawari auratihima ghairu mutawari al-aurah ada. Demikian juga seseorang ketika sholat dia tidak menutup aurat, maka dia harus mengulang kembali sholatnya. Alima hina shallaya aw lam ya'lama, ketika dia sholat dalam keadaan tidak menutup aurat, maupun dia tahu bahwa ketika dia tahu bahwa ada sebagian badan yang tidak tertutup dari auratnya, atau dia tidak tahu bahwa ada aurat yang tidak tertutup, maka dia wajib mengulang sholatnya. Tahu atau tidak tahu bahwa ada sebagian anggota badan yang tidak tertutup, maksudnya yang auratnya, maka dia harus mengulang sholatnya. Baik ketika saat itu dia ingat maupun nanti setelah itu. Misalnya setelah itu beberapa jam dia baru ingat, baru dia mengulang kembali sholatnya kalau dia ingat. Kemudian wa kullu ma wara al-aurah ghairu najisin ajza'ati sholatu fi. Dan setiap pakaian yang digunakan ketika sholat sudah tertutup auratnya, tapi pakaian yang dia gunakan itu tertutup dan tidak ada najisnya, maka sholatnya sah. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang sholat lalu pakaiannya ada najisnya, walaupun sudah menutup aurat, maka tidak sah. Demikian juga kalau seandainya pakaiannya suci tapi ada yang bolong, ada yang tidak tertutup dari anggota tubuhnya yang auratnya, maka dia harus mengulang sholatnya. Wa auratul rajul ma duna surratihi ila rukbatayhi. Aurat seorang laki-laki adalah di bawah pusar sampai ke kedua lututnya. Auratnya seorang laki-laki yaitu di bawah pusar sampai ke kedua lututnya. Laisa surratuhu wala rukbatah min auratihi. Adapun pusarnya bukan aurat, pusarnya bukan aurat. Ini kata Imam Syafi'i. Wala rukbatah, demikian juga lututnya itu bukan aurat. Ini menurut Imam Syafi'i. Pusar dan lututnya itu bukan aurat. Walaupun ulama yang lain berpendapat bahwa pusar dan juga lutut ini masuk bagian dari aurat. Ya, ini beda pendapat saja. Yang penting ya, apa yang disyaratkan minimal aurat kita harus ditutup, yaitu pusar atau di bawah pusar sedikit sampai sebelum lutut. Ya, sebelum lutut. Wa 'alal mar'ati an tughatti fi sholati kulla badaniha ma 'ada kaffaiha wa wajhiha. Adapun seorang wanita, dia wajib menutup semua badannya kecuali wajahnya dan kedua tangannya. Wajah dan kedua tangan tidak mengapa terbuka. Adapun seluruhnya wajib ditutup. Wa man shalla wa alaihi thawbun najis, dan barang siapa yang sholat namun kemudian di pakaiannya ada najis, aw yahmilu syai'an najisan, atau dia membawa sesuatu yang najis, mungkin di sakunya ada najis, a'ada shalah, dia wajib mengulang salat. Wa in shalla yahmilu kalban aw khinziran aw khamran aw daman aw syai'an min maitah aw jildi maitah lam yudbagh a'ada shalah.
Kalau seseorang sholat lalu dia bawa anjing, dia bawa babi, ya digendong misalnya, anjing atau babi atau khamr atau darah atau bangkai atau kulit bangkai yang belum disamak, kulit bangkai, khusus kulit bangkai yang belum disamak, maka dia wajib mengulang salatnya. Wa sawa'un qalilun dzalika aw katsiru, baik yang dia bawa itu sedikit maupun banyak, dia wajib mengulang salat. Jelas? Wa in shalla wa huwa yahmilu hayyan la yu'kalu lahmu ghairu kalbin aw khinzir lam yu'id hayyuhu kana aw ghairu hayy. Kalau seseorang salat dan dia membawa hewan yang masih hidup yang tidak halal dimakan selain anjing dan babi, berarti apa itu? Harimau, ya, kucing, halal dimakan nggak? Kucing, apa lagi? Serigala, hewan-hewan yang tidak halal dimakan, dibawa nih masih hidup. Lam yu'id hayyu kana aw ghairu hayy. Kata beliau, kucing kah atau harimau kah, serigala kah, siapa yang mau bawa harimau? Tapi ini kalau seandainya terjadi, kata Imam Syafi'i, tidak mengulang sholat selain anjing dan babi. Kalau hewan yang lain kayak kucing atau mungkin harimau, serigala, walaupun digendong tidak diulang sholatnya, tidak diulang sholatnya. Wa in kana mayyitan a'ada. Tapi kalau sudah jadi mayat, sudah jadi bangkai, sudah mati, maka dia harus mengulang sholat, karena yang dia bawa adalah bangkai. Bangkai itu najis. Bangkai itu najis. Kucing bangkai najis, harimau bangkai najis, sampai kambing bangkai pun najis. Ya, kambing yang sudah bangkai itu najis. Wathiyab kulluha ala taharah hatta yu'lam fiha najasa. Disyaratkan bagi yang solat menggunakan pakaian harus suci. Jika diketahui pakaiannya suci, maka solatnya sah. Selama tidak diketahui najis ada di pakaiannya, maka solatnya sah. Wa in kanat thiyabu sibyani alladhina la yatawaqqawna an-najasa, wa in kanat thiyabu sibyan alladhina la yatawaqqawna an-najasa wa la ya'rifunaha aw thiyabul musyrikina kulluha aw azrahum wa sarawilatihim aw uzurahum wa sarawilatihim wa qumusuhum laysa minha syai'un yu'idu man shalla fihi shalah. Kata beliau, apabila dia menggunakan pakaian anak-anak kecil atau mungkin pakaian anak-anak kecil ada di badannya atau dia bawa, au thiyabul musyrikin, atau mungkin dia menggunakan pakaian orang-orang musyrik, mungkin sarung-sarung mereka atau celana-celana mereka atau pakaian kemeja-kemeja mereka yang tidak diketahui ada najis, maka tidak mengapa dipakai. Sampai diketahui bahwa pakaian mereka ada najis.
Kenapa beliau sebutkan pakaian anak kecil? Karena anak kecil biasanya mereka tidak tahu di situ ada najis atau tidak. Tadi kan di atas beliau katakan kalau kita bawa sesuatu yang ada najis. Sekarang misalnya pakaian anak kecil yang kita bawa. Ya, biasanya anak kecil tidak mempedulikan masalah najis. Bajunya ada najis gak tahu dia. Dan kalaupun ada dia gak peduli. Sekarang ketika orang dewasa dia bawa pakaian anak kecil, selama tidak diketahui di situ ada najis, maka sholatnya sah walaupun dia bawa pakaian anak kecil. Demikian juga kalau seandainya dia menggunakan pakaian orang musyrik, celana, kemeja, sarung, selama tidak diketahui di situ ada najis, maka sholatnya sah. Ustaz, kita salaman sama orang musyrik, orang Nasoro, orang kafir, orang Hindu misalnya. Antum salaman sama mereka, lalu kemudian antum sholat. Apakah sholat antum sah? Ya sah, selama tidak ada najis di tangan dia. Ya, kalau tidak ada najis, antum salaman dan wudu tidak batal. Wudu tidak batal. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wa hakadzal bustu wal ardu 'ala at-taharah hatta tu'lam najasah. Demikian juga hukum lantai dan bumi yang kita gunakan untuk sholat, selama tidak diketahui ada najis di situ maka sholat kita sah. Wa ahabbu ilayya law tawaqqa thiyabal musyrikin kulliha. Hanya saja beliau balik menjelaskan pakaian orang-orang musyrik. Ketika kita menggunakan pakaian orang musyrik, beliau balik ke atas, beliau jelaskan, kalau seandainya tidak menggunakan pakaian orang musyrik itu lebih saya sukai. Walaupun misalnya kalau kita pakai tetap sah, tidak mengapa selama tidak ada najis. Namun kata beliau, aku lebih suka kalau tidak pakai pakaian orang musyrik. Thumma ma yali saflatahum minha mithla al-uzur was-sarawilat. Ya. Jadi penjelasan Imam Syafi'i tentang tempat sholat, pakaian yang kita pakai, selama tidak diketahui ada najis maka tidak mengapa sholat kita sah. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah sholat dan menggendong Umamah binti Abil As, anaknya Ruqayyah yang menikah dengan Abul As. Namanya Umamah, itu cucunya Rasulullah. Pernah digendong oleh Rasulullah. Tentunya anak kecil pakaiannya biasanya tidak selamat dari najis. Tapi kenapa Nabi SAW ketika sholat lagi menggendong si Umamah? Karena beliau tahu bahwa di pakaiannya tidak ada najis. Selama tidak diketahui tidak ada najis maka tidak mengapa. Demikian juga pakaian orang musyrik, selama tidak ada najis di situ tidak mengapa. Demikian juga tempat yang kita pakai untuk sholat, selama tidak ada najis di situ maka tidak mengapa kita sholat di situ. Ya, ini adalah bab tentang kumpulan masalah yang berkaitan dengan pakaian dan tempat yang kita gunakan untuk sholat. Batasan pakaian seseorang yang digunakan untuk sholat. Nanti beliau akan lebih rinci lagi membahas tentang pakaian seorang yang sholat. Bab kaifa lubsi thiyabi fi shalah. Pakaian seperti apa atau bagaimanakah pakaian seseorang yang sholat. Imam Syafi'i mengatakan
beliau meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'." Tidak boleh solat dengan menggunakan satu pakaian yang di atasnya tidak ditutup. Karena perlu diketahui, dan saya sudah pernah jelaskan, orang Arab dulu di zaman Rasulullah, mereka itu pakai pakaian cuma 2 potong, satu di bawah, satu di atas. Satu jadi sarung, satu jadi selendang. Satu jadi sarung, satu jadi selendang. Jadi pakaiannya orang-orang Arab dulu itu cuma 2 potong, satu di bawah, satu di atas. Baru sekarang ini ya kita jarang kita lihat orang di jalan-jalan pakai di bawah sarungan lalu di atas pakai selendang. Dan biasanya mereka dulu di zaman jahiliyah sampai masuk Islam, sampai Islam datang, itu pakaian seperti itu. Mereka enggak pakai dalaman, cuman bawahan saja lalu di atas. Makanya kalau di zaman ketika Islam masuk dan pakaian orang-orang kafir itu masih tetap dipakai, masih kebiasaan, ya tentunya masih diakui oleh Islam. Karena masih menutup aurat. Ketika Islam masuk, Nabi SAW melarang seseorang pakai sendal dalam keadaan berdiri. Nabi mengatakan, la yanta'ilu ahadukum qa'iman, la yanta'ilu ahadukum wa huwa qa'im. Tidak boleh salah seorang di antara kalian pakai sendal dalam keadaan berdiri, pakai sepatu dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau dia dalam keadaan berdiri, dia bisa jatuh. Dan kalau dia jatuh tidak pakai dalaman, auratnya bisa tersingkap. Ya. Misalnya lagi berdiri begini, terus jatuh misalnya, terlentang, auratnya bisa tersingkap. Makanya kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, itu ketika dia tidak menggunakan pakaian dalaman. Dia tidak menggunakan pakaian dalaman. Tapi kalau sudah pakai pakaian dalam, misalnya pakai celana di dalam, maka tidak mengapa dia pakai sandal lagi dalam keadaan berdiri. Ya. Cuma 2 pakaian, satu di bawah, satu di atas. Nah, ketika kebiasaan orang-orang Arab itu pakaiannya cuma 2 potong, maka biasanya yang bagian atas itu dipakai buat apa? Buat nutup bahu. Nutup bahu di atas. Kalau lagi mikul barang, mereka taruh baju itu di atas pundak mereka, atau bukan baju, selendang itu di atas bahu untuk menghalangi atau membatasi barang yang mereka bawa supaya tidak lecet kulitnya. Bahkan di zaman jahiliyah, Nabi SAW sebelum jadi Nabi masih kecil. Beliau waktu itu membantu orang-orang kafir musyrikin renovasi Ka'bah. Ada beberapa kali renovasi Ka'bah. Sampai beliau juga masih ketika usia sudah 35 belum jadi Nabi. Beliau sempat juga bantu untuk pikul-pikul batu membangun Ka'bah yang waktu itu roboh Ka'bahnya, lalu direnovasi. Ya, Nabi SAW waktu itu cuman pakai pakaian 1 potong bagian bawah, yang atas nggak ada. Maka ketika beliau disuruh oleh pamannya Abbas untuk diangkat sarungnya yang di bawah potongan pakaian yang di bawah itu, disuruh oleh pamannya, angkat sarung kamu yang di bawah, taruh di atas bahu. Otomatis kalau diangkat
auratnya terbuka atau tidak? Terbuka. Maka ketika dia mau angkat, dia angkat sarungnya, ditaruh di pundaknya, dia langsung pingsan. Waktu itu pingsan, dan setelah itu dia tidak mengulang lagi. Karena itu teguran dari Allah, tidak boleh. Tidak boleh itu terjadi. Adapun orang-orang jahiliyah dulu, mereka biasa saja. Walaupun di bawah terbuka, dia angkat barang-barang, ya. Ini selendang yang bawahnya diangkat ke atas, ditaruh di sini, baru buat alas. Biasa aja bagi mereka. Bahkan syariat tawaf dalam keadaan telanjang itu di zaman jahiliyah. Syariat tawaf dalam keadaan telanjang itu biasa. Ya. Maka hari ini kalau seandainya ada orang yang telanjang, itu berarti dia melestarikan kebudayaan orang-orang jahiliyah. Tawaf telanjang. Laki-laki misalnya pakai celana pendek, buka aurat, itu berarti melestarikan budaya orang jahiliyah. Iya, Islam datang menghilangkan itu. Ya. Bukan malah tambah tren, bukan malah tambah gaul, itu malah tambah ke belakang. Dalam Islam yang seperti itu tercela. Jadi sekali lagi, pakaian orang-orang jahiliyah dulu itu malah cuma satu potong. Jarang sekali orang pakai yang atas. Nanti sudah masuk Islam, Islam sudah didakwakan oleh Rasulullah, baru mereka pakai dua potong, satu bawah, satu atas. Makanya Nabi berbicara kepada para sahabat itu menyesuaikan kebiasaan orang-orang. Para sahabat yang saat itu sebelumnya di zaman jahiliyah masih pakai satu potongan bawah saja. Kalau sholat harus pakai dua potong, satu bawah, satu atas. Jangan tidak ada yang bagian atasnya. Makanya Nabi mengatakan, la yusalliyanna ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Tidak boleh kalian sholat menggunakan satu potongan bawah, yang bagian atas tidak ada. Sampai-sampai nanti Imam Syafi'i menjelaskan, kalaupun antum cuman misalnya surban nih, antum lepas surban lalu antum tutup bagian atas, itu nggak ada masalah, walaupun tidak tertutup semuanya. Yang penting ini untuk laki-laki ya, ini untuk laki-laki. Kalau perempuan semuanya ditutup kecuali wajah dan tangan saja, telapak tangan. Kalau yang laki-laki minimal yaitu di bawah, di pusar ini sampai lutut, itu minimal. Ya, sah antum sholat seperti itu. Walaupun sekarang ya alhamdulillah antum merasa ganjil kalau pakai pakaian, antum sholat cuma pakai bawahan doang. Antum berani? Ya, sholat cuma pakai satu potong saja, bawah saja. Karena memang rasa risih. Ya. Masa kita mau ibadah cuma satu potong di bawah? Sampai Imam Syafi'i menyebutkan di sini, sampai kalau seandainya sudah tidak ada apa-apa yang antum taruh di atas bagian atas ini, cuman tali antum taruh di atas badan sini di bahu, itu nggak apa-apa. Tali minimal sesuatu antum taruh di atas. Ya. Jadi Nabi SAW melarang kita sholat dengan menggunakan satu pakaian. Harus ada potongan yang kedua bagian atas. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, fahtamala qawlu Rasulillah. Jadi hadis yang tadi, yaitu Nabi mengatakan tidak boleh kalian sholat dengan menggunakan satu pakaian,
yang tidak ada bagian atasnya, itu kemungkinan pertama, memang sama sekali larangan mutlak tidak boleh yang tidak ada sama sekali. Ya. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, wahtamala an yakuna la yujzihi ghairuhu falamma haka Jabirun ma wasaf wa hakat Maimunah 'anil nabi annahu kana yusalli fi thawbin wahid ba'duhu 'alayhi wa ba'duhu 'alayha dalla dhalika 'ala annahu shalla fima shalla fihi min thawbiha mu'taziran bihi li'annahu la yasturuhu abadan illa mu'taziran bihi idza kana ba'duhu 'ala ghairihi. Kemungkinan yang pertama tadi itu sama sekali tidak ada pakaian bagian atas. Itu Nabi larang. Dan kemungkinan yang kedua bahwa Nabi SAW tidak melarang, Nabi SAW melarang yang tidak tertutup auratnya saja. Maksudnya yang tidak tertutup auratnya saja. Kalau sudah tertutup aurat, maka tidak mengapa walaupun yang di atas terbuka. Paham di sini? Ya. Kemungkinan yang kedua adalah sama sekali ada aurat yang tidak tertutup. Ya. Jadi ada aurat yang tidak tertutup. Kalau yang tadi sudah tertutup tapi bagian atasnya tidak ada, alias cuma satu potong saja bagian bawah. Kalau kemungkinan yang kedua, bagian bawah tidak tertutup, bagian ada sedikit atau sebagian aurat tidak tertutup, itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi bukan yang bagian atas tidak ada misalnya, sudah ditutup bagian bawah, cuman ada sedikit dari auratnya tidak tertutup, terbuka. Ini yang dilarang. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah sholat dengan satu potong saja. Pernah Maimunah mengatakan annahu kana yusolli fi thawbin wahid. Nabi pernah sholat menggunakan satu potong pakaian. Jadi seakan-akan hadis yang tadi bertentangan dengan keterangan dari Maimunah, karena Nabi pernah sholat menggunakan satu potong pakaian. Maka kata beliau, li'annahu la yasturu abadan illa muttazirun bihi idza kana ba'duhu ala ghairihi. Selama potongan yang bawah ini sudah menutupi bagian auratnya, maka itu tidak ada masalah. Dan prakteknya Nabi sholat menggunakan satu potong itu menunjukkan bahwa Nabi sudah menutup aurat. Ya. Fa'alimna anna nahyahu an yusalli fi thawbil wahid laysa ala atiqihi minhu shay ikhtiyaran. Ya. Kata Imam Syafi'i, maka kita tahu jelas di sini bahwa larangan Nabi yang pertama tadi itu adalah sebagai pilihan pilihan minimal. Kata beliau, ini adalah pilihan minimal. Kalau seandainya kita sudah tidak punya pakaian cuma satu potong bagian bawah, yang penting dia menutup aurat. Itu pilihan minimal. Wa annahu yujzi'u ar-rajul wal mar'a kullu wahidin an yusalli mutawariyal aurah. Dan dianggap sah salat seorang lelaki maupun perempuan selama dia masih menutup aurat. Wa auratur rajul ma wasaf. Dan auratnya laki-laki itu sudah seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu di bawah pusar sampai sebelum lutut. Ini menurut Imam Asy-Syafi'i.
Walaupun yang kuat adalah aurat itu dari pusar sampai ke bawah, ya, sampai lutut. Wa kullu al-mar'ati auratun illa kaffaiha wa wajha. Dan Imam Syafi'i mengatakan seluruh wanita itu aurat kecuali wajah dan tangan. Ingat ya, Imam Syafi'i bilang wa kullul mar'a aurah, seluruh wanita aurat kecuali wajah dan tangan. Jadi kalau ada orang sholat, mohon maaf, selain di luar sholat pun tetap seorang wanita yang kakinya masih terlihat, tetap itu dia membuka aurat. Yang sudah balik, ya, wanita yang sudah balik, muslimah. Jadi kaki itu aurat. Imam Syafi'i bilang cuman wajah dan tangan yang bukan aurat. Apalagi ketika dia sholat, maka dia wajib menutup semua badan kecuali wajah dan tangan. Wa dhahru qadamaiha aurah, secara tegas Imam Syafi'i mengatakan punggung kakinya aurat. Punggung kaki seorang wanita aurat. Ini punggung kaki yang bawah telapak. Punggung kaki yang atas itu punggungnya aurat kecuali yang bawah. فإذا انكشف من الرجل في صلاته شيء مما بين سرته وركبتيه ومن المرأة في صلاتها شيء من شعرها قل أو كثر ومن جسدها سوى وجهها وكفيها وما يلي الكف من موضع مفصلها ولا يعدو علم أم لم يعلم أعاد الصلاة معا. Laki-laki yang sholat, perempuan yang sholat, apabila aurat dua ini, laki perempuan, auratnya tersingkap sedikit maupun banyak, dia tahu maupun tidak tahu, sholatnya tidak sah, harus diulang. Laki perempuan yang sholat sedikit maupun banyak auratnya tersingkap, ya, sedikit maupun banyak, ketika dia tahu maupun tidak tahu, maka sholatnya tidak sah. Diulang. Jangan bilang, Ustaz, saya tadi tidak tahu bahwa aurat saya tadi terbuka. Ulang. Itu kata Imam Asy-Syafi'i. Illa an yakuna tankashifu birih, kecuali kalau auratnya tersingkap karena sebab angin yang meniup, auratnya tersingkap. Awsaqah, atau mungkin celananya longgar jadi celananya lepas, atau bajunya longgar jadi lepas. Kalau bicara pakai sarung kan mungkin ikatannya kurang bagus, ya, maka misalnya dia jatuh lepas, seperti ini tidak mengapa. Thumma yu'adu makanahu la lubtha fi dhalik fa in labitha ba'daha qadara ma yumkinuhu idza ajala makanahu i'adatuhu a'ada wa kadzalika hiya. Tapi ingat, ketika misalnya tersingkap karena angin atau misalnya lepas karena longgar misalnya, jangan tunggu lama-lama, segera, ya. Ketika tersingkap karena angin, maka dia segera tutup. Tapi kalau dia sengaja biarkan, itu batal, dia harus ulang. Demikian juga ketika lepas lalu dia tunggu lama, maka itu tidak sah, harus diulang. Demikian Imam Syafi'i mengatakan wa yusalli ar-rajul fi sarawil idza wara ma baina as-surrati war-rukbah. Boleh bagi seorang laki-laki salat menggunakan celana
Boleh bagi seorang laki-laki solat menggunakan celana. Idza wara ma baina surrati wal rukbah, selama celana itu menutupi auratnya. Auratnya sampai mana? Pusar sampai lutut. Wal izaru astaru wa habbu ilayya. Tapi kata beliau, pakai sarung aku lebih suka. Pakai sarung aku lebih suka. Kenapa? Karena kalau pakai sarung memang bentuk auratnya tidak terlihat memang. Walaupun memang auratnya tidak tersingkap, tapi bentuk bokongnya semuanya itu tidak terlihat. Qala wa ahabbu ilayya an la yusalliya illa wa ala atiqihi syai'un wa imamah. Syai'un imamah aw ghairuha wala hablan yad'uhu walau hablan yad'uhu. Dan aku lebih suka, ini pilihan Imam Syafi'i terakhir, aku lebih suka seseorang solat kalau seandainya ketika dia solat dia tidak punya sesuatu sama sekali, maka aku lebih suka walaupun tadi minimal dia walaupun cuma satu pakaian yang penting menutup aurat, bagi Imam Syafi'i itu sah. Tapi aku lebih suka dia menggunakan potongan pakaian di bagian atas, minimal walaupun cuman pakai tali atau pakai surban. Surban dia taruh di atas baju, di bahu, lingkar di leher kah. Yang penting ada sesuatu yang dia taruh di bagian atas. Itu lebih disukai oleh beliau. Jelas ya penjelasan Imam Syafi'i tentang pakaian. Pakai sarung itu lebih disukai. Pakai celana boleh. Pakai celana boleh. Tapi tidak ketat. Dan tidak isbal. Imam Syafi'i tidak sebutkan di sini. Tapi tentunya disebutkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Nawawi juga menjelaskan pakaian seorang muslim itu di atas mata kaki. Bahkan Imam An-Nawawi secara tegas mengatakan pakaian seorang mukmin itu adalah nisfus sa', separuh kaki, separuh betis. Separuh betis. Itu pakaian seorang muslim. Anda muslim tidak? Tapi bukan berarti kita bilang yang pakai di bawah itu dia jadi bukan muslim gitu ya. Enggak. Artinya ciri khas seorang muslim pakai pakaiannya seperti itu. Lebih sempurna. Ya, muslimnya sempurna, pakaiannya maksudnya ya. Kalau bicara tentang pakaian di bawah mata kaki ini jelas ada larangannya ya. Tapi ini Imam Syafi'i membahas tentang minimal auratnya harus tertutup. Itu minimal auratnya tertutup. Dan lebih dari itu ini pembahasan lain. Nanti pembahasan khusus tentang pakaian juga. Khusus dalam pembahasan bab tentang kitabul libas. Ya, khusus pakaian. Dan sedikit kita tambahkan di sini sisa waktu 2 menit masalah celana ya. Isbal atau tidak? Apakah sah kalau orang isbal? Sah. Orang solat dalam keadaan isbal, solatnya sah, tapi dia berdosa karena isbal. Ya, dia berdosa karena isbal. Nabi SAW mengancam orang yang pakaiannya di bawah mata kaki, mau sarung, mau celana, mau jubah. Nabi mengatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar. Yang di bawah mata kaki itu diancam dengan neraka. Diancam, terancam. Kalau Nabi mengancam berarti itu dosa besar. Kalau ada ancaman itu berarti dosa besar. Jadi dosa besar itu definisinya memiliki ancaman dan juga azab, siksaan. Itu adalah dosa besar.
Kalau di dunia dia punya hukuman. Ada dosa besar yang tidak punya hukuman di dunia, seperti ini. Ya. Kayak seperti orang misalnya makan riba atau makan makan yang haram biasa. Tidak ada hukumannya. Misalnya dipotong lehernya, enggak. Beda dengan mencuri, potong tangan, membunuh, bunuh, berzina, dirajam. Itu dosa besar juga. Tapi ada juga dosa besar yang tidak